sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, berfirman, berfirman. Dan mari setiap kita mempersiapkan hati kita untuk terima firman-Nya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Kami mengucap syukur sore ini 59 tahun yang lalu Engkau memulai gereja ini dengan orang-orang yang sederhana. Dan hari ini gereja ini bisa ada usia yang ke-59. Engkau sudah melakukan perkara yang luar biasa waktu itu dan hari ini. Dan besok ada di depan mata kami. Tetapi kami percaya Tuhan akan bekerja melalui gereja ini, dan gereja ini hadir untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, dan itu sasaran gereja Injil Indonesia dengan tema besar penginjilan belum selesai. Kami akan mendengarkan firman Tuhan singkat di sore ini pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan, dan semua hamba-hamba Tuhan dan semua kader yang telah Tuhan memberkati 50 tahun ini. Kami semua berkumpul dan ada di sini. Sebelum kami melihat ke belakang dan melihat untuk hari ini di mana kami ada sesuai pekerjaan kami masing-masing. Kami bulatkan hati kami. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu karena kekuatan Injil bisa terjadi di gereja ini. Dan Engkau telah membuat hal-hal yang luar biasa, dan orang-orang yang telah Engkau angkat dari gereja ini sedang berkumpul di sini untuk memikirkan isi hati-Mu, dan kami akan mengawali dengan renungan singkat. Tuhan, tolong hamba-Mu yang berdiri ini. Roh Kudus memampukan kami semua untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat ulang tahun. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun. Shalom. Ya, Bapak Ibu dan para hamba Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya akan membagikan satu renungan singkat sore ini dengan tema yang ada di belakang, penginjilan belum selesai. Saya mau bikin satu pertanyaan, dan itu harus orang ini yang jawab, bukan hari ini, tetapi sebentar. Mengapa penginjilan belum selesai? Dan itu satu pertanyaan, dan mungkin satu jawaban atau satu masalah yang ada di depan mata kita. Saya akan jelaskan sedikit. Tetapi jawaban sepenuhnya, sebanyak-banyaknya ada di dalam orang gereja Injil Indonesia yang ada di mana-mana. Ya, saya bersyukur kalau gereja ini sudah usia 59 tahun. Alkitab tidak berbicara denominasi sekian usia ini dan dia akan berakhir. Itu sama sekali Alkitab ini tidak berbicara. Tetapi kalau Mazmur 90 ayat 10, itu batasan usia manusia sudah dijelaskan oleh Tuhan. Dia batasan usianya 70. Kalau 80 dan 90 dihadiahkan dengan penderitaan. Ya, umur panjang tapi dihadiahkan dengan penderitaan. Jadi orang pegang tangan
diarahkan tempat di mana dia tidak suka. Jadi dihadiahkan dengan penderitaan, tetapi namanya gereja Tuhan Allah tidak membatasi usia. Sekian ini dan gereja akan berakhir. Tetapi jangan-jangan terpaksa Tuhan datang. Karena apa? Semua orang habis tanpa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Daripada saya tidak berbicara kepada satu orang dan orang itu meninggal, terpaksa saya ke dunia. Ini yang masalah kita. Karena itu Alkitab menjelaskan batasan usia manusia 80 sampai 70 ya. Itu usia normalnya 70. Tetapi kalau 90 dan 100 sampai 120 itu dihadiahkan dengan tongkat panjang dan diarahkan tempat di mana orang telah suka. Tetapi Alkitab tidak berbicara, Tuhan tidak langsung berbicara kepada kita bahwa denominasi gereja atau gereja ini berakhir usia sekian, itu tidak ada. Dan kita ada di usia 59 tahun. Orang Israel hari ini kalau kita hitung mereka berapa abad masih ada. Walaupun orang tua sudah leluhur mereka sampai penciptaan itu sampai dengan hari ini, kalau kita hitung mereka hidup berapa abad. Itu hampir berapa abad, sampai dengan 22 atau 20 abad orang Israel ada hari ini. Jadi baru 59 tahun. Tuhan tidak berbicara usia Gidi sekian ini. Satu tema besar dalam gereja kita adalah penginjilan belum selesai. Mengapa penginjilan belum selesai? Saya akan baca di Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan membacakan ayat ini. Bapak Ibu mengikuti ayat ini sampai selesai, saya akan baca. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ayat 35, demikian firman Tuhan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba-domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuaian yang mempunyai tuaian, supaya ia memberikan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memulai masuk dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Dan orang yang hidup di kota baik, dan orang yang hidup di kampung ya hidup seadanya. Tetapi satu masalah serius yang Tuhan lihat setelah masuk di kota dan dari kota ke kota dan dari kampung ke kampung, Yesus lihat satu masalah serius adalah mereka kehilangan seorang gembala yang memberikan kepada mereka makanan rohani. Mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Waktu itu Yesus melihat mereka kehilangan seorang gembala yang memberikan makanan rohani, baik orang-orang yang hidup di kota dan orang-orang yang hidup di kampung-kampung. Yesus langsung lihat, dia tidak pernah mengutus murid dan setelah lihat memberikan laporan, tetapi Yesus langsung turun. Bahasa kasarnya adalah langsung turun lapangan, itu bahasa kasar. Tetapi bahasa halusnya adalah Yesus dari kota ke kota dan dari kampung ke kampung. Satu masalah Yesus lihat adalah gembala, domba-domba yang kehilangan seorang gembala untuk memberitakan firman. Karena itu ayat selanjutnya Yesus berkata demikian, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada yang punya tuaian itu, supaya dia akan mengirimkan tuaian-tuaian untuk pekerja-pekerja. Mengapa penginjilan belum selesai? Satu bagian, pekerja sedikit.
Itu satu bagian. Yang lain Bapak Ibu silakan jawab. Dan jawaban itu sebentar diskusi. Mengapa penginjilan belum selesai? Hal yang pertama dari renungan ini adalah pekerja sedikit. Itu adalah hamba Tuhan sedikit, penginjil sedikit, gembala sedikit, pendeta sedikit, diaken dalam jemaat sedikit, umat terlalu banyak. Bagaimana dia bisa melayani supaya orang percaya Yesus? Orang membutuhkan roh keselamatan ada di luar sana. Satu orang bisa bagaimana dia pergi memberitakan Injil? Dan Yesus bilang pekerja sedikit, domba-domba banyak. Jemaat gereja Injil Indonesia terlalu banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu Yesus bilang, mintalah kepada yang punya pekerja, supaya dia akan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Bapak Ibu, pekerja sedikit. Banyak jiwa ada di luar sana, tetapi pekerja sedikit. Siapa yang bisa melakukan pelayanan ini? Yesus setelah melihat, dia mempersiapkan murid-murid. Murid-murid latar belakang orang-orang yang berbeda-beda. Baik yang lain, Petrus dan Filipus dan Yohanes itu latar belakang baik-baik. Karena mereka orangnya adalah mencari mereka penjala ikan. Jadi untuk pencarian yang tidak ada unsur lain. Yesus panggil, tetapi ada seperti Matius. Matius itu dia adalah bukan dia anggota pemungut cukai. Dia orang berdosa. Orang bilang orang Yahudi bilang Matius itu orang berdosa. Tetapi Yesus panggil dia menjadi murid Yesus. Setelah dia persiapkan murid itu, dan dia bilang kamu pergi untuk memberitakan Injil. Dan setelah murid itu bukan hanya murid tapi rasul-rasul, yaitu Rasul Paulus. Dia adalah orang jahat. Dia adalah orang yang saya mau bilang bahasa Indonesia kasarnya itu adalah dia adalah orang kelas berat. Tidak ada saingan dari yang lain. Karena dia orang terhebat. Tetapi setelah Yesus tangkap dia, Kisah Para Rasul pasal 9, dan dia mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang bisa mengubah kehidupan terutama orang Yahudi termasuk Paulus. Karena dia adalah orang Yahudi asli. Kalau dia mau bilang orang Yunani, itu karena dia memberitakan Injil. Tapi pertama dia bilang orang Yahudi hidup di dalam aku. Amin. Luar biasa, dan dia bilang Injil adalah kekuatan Allah. Dan dia tutup dengan satu firman Tuhan, matiku dan hidupku adalah untuk Kristus. Tuhan tidak siapkan hanya para murid, para rasul-rasul, tetapi Tuhan juga siapkan para misionaris, orang Amerika, orang Australia, dan orang Inggris yang bisa datang di Papua, di mana bukan di sini, di pedalaman jauh sana, di pegunungan sana. Tidak pernah kita masuk hitungan, tetapi Injil luar biasa membuka mata misionaris sehingga mereka lihat langsung orang-orang yang hidup di sana dan langsung memulai pelayanan di sana. Dan luar biasa setelah mereka datang dan memberitakan Injil, orang tua kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Luar biasa. Setelah itu Tuhan tidak hanya mengutus misionaris, orang-orang putih yang datang memberitakan Injil kepada kita, tetapi Tuhan juga siapkan orang-orang hitam, yaitu orang tua kita. Tuhan siapkan dengan kekuatan Injil mengubah hati mereka, dan Tuhan siapkan, dan mereka tidak belajar Alkitab Kejadian sampai dengan Wahyu, tetapi mereka terima Yesus hanya satu ayat hafalan. Mereka tidak memberitakan Injil dengan sayap pakai jas, dasi dan lengkap, tetapi dengan kaki telanjang, celana saja dan badan kosong memberitakan Injil. Luar biasa. Tuhan pakai mereka. Ke suku Yali, orang Yali bertobat, orang Gimial bertobat, orang Ketemban bertobat, orang Mamramu bertobat, dan orang mana saja suku tertentu bertobat. Dengan bahasa Indonesia tidak, dengan bahasa Lani Tuhan bekerja, dengan kesederhanaan mereka pergi, orang-orang di sana bertobat, dan Tuhan luar biasa bekerja gereja ini, dan gereja memulai pada waktu itu dengan kesederhanaan luar biasa.
Hari ini suku di mana-mana. Saya heran sampai dengan hari ini, tetapi saya simpulkan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang mampu memberikan bahasa. Dari mana orang Jali bisa tahu? Karena saya orang Jali, jadi bagaimana orang Jali bisa tahu bahasa Lani? Sedangkan orang Lani pergi dengan memberitakan Injil bahasa Lani. Kesaksian sedikit ya, orang Jali pikir tidak ada orang Lani. Kami orang Jali pikir kita itu tengah-tengah dari dunia ini. Yang depan, karena kalau orang lain bicara itu kan bisa penipuan ya. Tetapi karena saya orang Jali jadi saya tahu persis. Depan kami orang Dupla, belakang kami ada teman-teman. Di sebelah bagian atas itu orang teman-teman Jali, tapi dari Kekai. Bagian bawah itu adalah daerah panas dari orang Jali. Jadi pusat dari dunia ini hanya di Nimia. Itu pikiran kami. Tetapi setelah Injil masuk, Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku mulai dari Yerusalem, Judea sampai ke ujung. Ya, jadi mungkin kami pikir di tengah-tengah, tetapi ternyata bukan kita orang yang paling ujung dari dunia ini. Itu pikiran kita, dan pada waktu itu kami tidak tahu. Tapi saya mau bilang hari ini, karena ini kita banyak bicara tentang sejarah bagaimana orang tua memulai gereja. Orang tua rohani memberitakan Injil, dan orang Jali bisa dengar bahasa Lani langsung, tidak pernah ke Lani. Setelah Injil masuk, baru ada berapa orang yang pergi ke Lani untuk belajar Alkitab, dan mereka tahu bahasa Lani sampai dengan hari ini. Tetapi waktu itu tidak ada. Tetapi Injil memampukan mereka untuk memberitakan Injil, sehingga suku-suku yang tidak tahu bahasa Lani, tetapi mereka mengerti bahwa itu adalah firman Allah, dan mereka percaya Yesus. Dan sampai dengan hari ini, suku-suku yang ada hari ini kita menantikan kedatangan Tuhan. Satu hal yang saya mau bilang, jangan sampai Tuhan datang terpaksa. Terpaksa itu maksud saya begini, saya terjemahkan sedikit. Orang semua habis setelah itu Tuhan harapkan satu orang, tetapi karena memang tidak percaya dan meninggal, aduh ini daripada saya tunggu tidak ada orang lagi, jadi lebih bagus saya lenyapkan langit dan bumi. Penginjilan belum selesai, tetapi pekerja sedikit. Mari kita lihat sama-sama jadi hari ini. Apakah pekerja banyak? Firman Tuhan bilang ladang banyak dan tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada yang punya tuaian itu, supaya dia akan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dia akan siapkan orang-orang untuk memberitakan Injil, supaya orang-orang di luar sana percaya Yesus dan masuk surga. Ini waktunya doa kita, supaya Tuhan siapkan orang-orang untuk memberitakan Injil. Tuhan tidak bilang gini sampai 50 tahun, 100 tahun lalu, kita tidak bilang. Walaupun kita ada hitungan sampai hari ini 59 tahun. Tetapi usia manusia Tuhan Allah sudah batasi 70, 80 dan sekian. Tetapi masalah gereja Tuhan tidak pernah membatasi usia. Penginjilan belum selesai. Mengapa penginjilan belum selesai? Karena memang pekerja sedikit. Bapak Ibu, pekerja sedikit. Sisi pekerja sedikit yang kita siapkan hamba-hamba Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang lain juga. Untuk penginjilan ini harus cepat selesai. Karena itu Bapak Ibu, saya mengucap syukur kalau gereja ini bisa ada dan melahirkan satu visi misi tentang gereja ini adalah penginjilan belum selesai dan umat ini masuk surga. Ini satu hal yang kita harus serius kerja. Susah, senang, masalah datang dan masalah tidak datang, situasi tenang, situasi tidak tenang, ada baik, ada buruk. Ini harus kita kerja karena kita sudah buat terlanjut ini. Supaya penginjilan harus selesai. Tema ini memberikan tantangan kepada gereja Injil Indonesia. Mari kita lihat. Yesus memulai dari kota ke kampung. Dia melihat kehilangan adalah seorang gembala yang memberikan makanan rohani kepada mereka. Dan dia bilang, karena mereka bisa makan makanan rohani, tetapi hamba-hamba Tuhannya kurang.
Puji Tuhan, gereja ini melahirkan banyak orang. Hasil dari pemberitaan Injil itu Bapak Ibu ada hari ini. Hasil dari orang tua hari ini ada. Tetapi setelah 50 tahun, ini bukan kita yang lihat. Tetapi 20 tahun ke depan, itu anak-anak cucu kita yang akan menikmati. Waktu itu orang tua dengan telanjang mereka tanam bibit benih yang baik. Injil itu ke tanah yang subur. Dan dia bertumbuh dan berbuah, dan buahnya semua ada di sini. Baik di gereja, di pemerintah, dan semua ada di sini. Tetapi